Majunya keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo yang diusung maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Tak hanya oleh Gerindra, Rahayu Saraswati juga digadang-gadang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nama Rahayu Saraswati muncul sebagai kandidat bakal calon wali kota Tangsel atas penunjukan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Keputusan resmi pencalonan Rahayu Saraswati sebagai bakal calon wali kota Tangsel kini masih menunggu persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sejumlah nama telah muncul sebagai kandidat di Pilkada Tangerang Selatan saat ini, mulai dari nama calon petahana Benjamin Devni hingga Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah. Saudara, sebelum namanya diusulkan maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 8 periode tahun 2014 hingga 2019. Saat ini di bidang politik, ia juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Sayap Partai Gerindra. Pencalonan keponakan Prabowo Subianto di Pilkada Tangerang Selatan mendapatkan dukungan pula dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto, membenarkan PDIP memberikan rekomendasi kepada Rahayu Saraswati. Bambang menyebut soal Tangerang Selatan 100 surat itu benar. Tentu banyak pertimbangan di dalam politik, itu kata Bambang Wuryanto selaku Ketua Bapilu PDI Perjuangan. Langsung saja kita terhubung dengan Rahayu Saraswati. Mbak Sarah, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Jadi sudah siap ini maju ke Pilkada Tangsel? Udah dapat rekomendasi dari Pak Prabowo? Kalau misalkan dari Pak Prabowo sendiri, memang saya secara pribadi sudah bertemu dengan beliau dan beliau memang memberikan wejangan dan juga beberapa masukan tentunya. Dan restu dari beliau, tetapi saya masih sampai saat ini menghormati proses yang sedang dilakukan di dalam internal partai, dan memang sampai saat ini masih menunggu untuk kepastian dari rekomendasi dari partai itu sendiri. Oke, wejangan dari Pak Prabowo apa sih, Mbak Sarah? Boleh dibagikan nggak? Ya, utamanya sih sebenarnya mengingatkan bahwa ini sedang masa COVID, jadi harus bisa kreatif dalam hal kampanye. Itu nomor satu. Mungkin juga beliau sangat khawatir kalau misalkan keponakannya nanti keliling dan kampanye gitu kan. Tetapi ya kami juga menyampaikan bahwa sebagai generasi muda kita siap untuk melakukan kampanye yang jauh lebih kreatif dari sebelumnya. Ini dipastikan sekaligus, saya mumpung ketemu Mbak Sarah, jadi Mbak Sarah ini sebagai bakal calon wali kota, sudah fix atau masih ada kemungkinan bakal calon wakil wali kota? Nah itu sampai saat ini saya rasa salah satu alasan kenapa belum ada keputusan real, karena tentunya Gerindra tidak mungkin maju sendiri, koalisi itu penting. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Kompas bahwa Pak Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto, beliau sudah konfirmasi bahwa rekomendasi yang keluar dari partai PDI Perjuangan tentunya adalah saya sebagai nomor 2. Dan itu menjadi salah satu hal yang masih dipertimbangkan secara matang, karena tentu ini menjadi hal yang harus kita ajukan juga ke kawan-kawan dari partai-partai yang lainnya yang tentunya punya kursi di situ. Sejauh ini kan kalau tadi Pak Bambang Pacul, Pak Bambang Wuryanto mengatakan bahwa iya PDIP kasih rekomendasi untuk berpasangan dengan Pak Muhammad Ali. Sejauh ini di luar partai-partai lainnya, dari Gerindra sambutannya positif atau gimana, Mbak? Lumayan positif, karena bagi kawan-kawan saya, terutama anggota DPRD dan juga kawan-kawan anggota DPR RI yang dari Dapil Tangsel itu sangat mengenal beliau dan mengetahui rekam jejak dari kinerja dan juga apa yang telah beliau lakukan selama ini sebagai putra dari Tangsel. Beliau memang ASN yang memang besar di sana, akhirnya bisa naik sebagai sekda. Ya tentunya banyak hal yang sudah saya dapati bahkan dari masyarakat, banyak sekali hal yang baik tentang beliau. Jadi kami melihat ini, menyikapinya lumayan positif. Tapi jadi nomor 1 atau nomor 2
jadi soal nggak sih buat Mbak Sarah atau sebenarnya Gerindra masih berharap Mbak Sarah ini jadi bakal calon wali kota? Ya tentunya pasti ada banyak secara internal yang sangat mengharapkan untuk kita sebagai salah satu partai terbesar, apalagi istilahnya sama kursinya dengan PDI Perjuangan di Tangsel, bisa mendapatkan nomor satunya. Tetapi saya secara pribadi ya saya harus jujur bahwa ini bukan saya yang mengajukan diri, tetapi diajukan oleh struktur, sehingga saya harus siap untuk diajukannya mau di posisi nomor 1 ataupun nomor 2. Ya saya dalam hal ini sebagai kader siap untuk berjuang. Bekalnya apa yang disiapkan? Karena kan tentu beda di legislatif, sekarang akan mencoba jalur baru di eksekutif. Ya mungkin pengalaman 5 tahun kemarin itu tidak akan sia-sia karena tentunya banyak pelajaran yang saya dapati dari mitra-mitra kerja kita, apakah itu di Komisi 8 maupun juga secara diplomasi internasional yang saya dapatkan di BKSAP, dan juga maupun di Balek. Jadi dalam hal ini saya membawanya tentu saya sebagai aktivis perempuan dan anak, sebagai environmentalist ya, pemerhati lingkungan hidup, itu akan saya bawa ilmu-ilmu yang telah saya dapati selama ini. Mungkin bekalnya tentunya ada nilai, harus saya katakan nilai lebih. Saya sebagai anak muda, dan di mana kita tahu bahwa suara anak muda itu cukup banyak sebenarnya, bukan hanya di Tangsel tapi di seluruh Indonesia. Jadi saya rasa ini menjadi satu keunggulan yang dimana saya ingin menyerap dan juga mewakili suara dari anak-anak muda di Tangsel. Itu bekalnya. Berikutnya kan peta koalisi sangat penting. Tadi PDI Perjuangan nampaknya akan jadi kawan. Partai lainnya yang sudah declare kira-kira akan bareng-bareng sama Gerindra dan PDIP? Tentunya belum ada yang declare. Belum ada sampai sejauh ini ya? Atau membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Gerindra? Tentunya kita membangun komunikasi dengan semua. Sampai saat ini selama belum ada deklarasi resmi, kita juga tahu lah Mbak, yang namanya politik. H-1 jam aja juga bisa berubah. Iya. jadi ya kita sangat pahami itu, kita tentunya mendalami dan terus meningkatkan komunikasi dengan semua partai. Yang menarik kan kalau Tangerang Selatan ini bukan cuma Mbak Sarah yang akan maju, ada juga petahana Benjamin Devni, ada juga yang menarik putri Pak Wapres, Ma'ruf Amin juga akan maju di Pilkada Tangsel. Ini sudah dihitung betul hitung-hitungan politiknya, Mbak Sarah? Kalau soal hitungan politiknya jujur itu saya serahkan kepada struktural partai yang sangat memahami daerah tersebut. Kalau misalkan kita dinyatakan bahwa kita punya suara yang kuat di sana, dan saya yakin itu, karena juga kalau memang jadi akhirnya dipasangkan antara saya dengan Pak Muhammad, saya rasa ini akan menjadi kekuatan kita tersendiri, karena beliau pasti, kita saling mengimbangi, kita saling melengkapi, beliau punya jangkauan tersendiri, dan saya pun juga saya yakin saya bisa membawa suara-suara yang mungkin selama ini belum tersentuh. Oke, nah, karena ini juga akan jadi pengalaman baru Mbak Sarah, tentu ada tanggapan positif, negatif. Misalnya aja yang bilang bahwa ini apakah jadi politik dinasti, nama besarnya Joyo Hadikusumo yang dibawa Mbak Sarah. Saya tidak mempermasalahkan itu karena memang sudah jadi makanan sehari-hari dari dulu. Kalau misalkan kita hanya bisa, atau saya secara pribadi hanya bisa membuktikan saja kalau memang nanti diberikan amanat dan memang diberikan kepercayaan oleh rakyat Tangerang Selatan, ya tentunya saya hanya bisa membuktikan bahwa apa yang saya lakukan selama saya di DPR sebagai aktivis perempuan dan anak, juga sebagai aktivis untuk para penyandang disabilitas, berhasil untuk mengesahkan undang-undang penyandang disabilitas dan undang-undang pekerja sosial. Ini akan kinerja saya dan komitmen saya untuk betul-betul mengabdi kepada rakyat itu akan saya teruskan, dan itu hanya bisa saya buktikan. Tidak bisa saya selama ini hanya bisa wacana dan janji, orang sudah muak dengan itu, ya itu hanya bisa dibuktikan. Nah, Mbak Sarah, itu soal Pilkada Tangsel, nanti kita akan tunggu. Berikutnya mumpung kita ada di satu frame yang sama, saya mau tanya klarifikasi soal lobster. Tadi kan sudah dibahas saat konferensi pers dengan Pak Hashim, tapi boleh dijelaskan juga dari Mbak Sarah. Apa betul tudingan soal adanya nepotisme, adanya benih lobster, ekspor benih lobster yang akhirnya jatuh ke perusahaan yang dipimpin Mbak Sarah? Ini kami tadi sudah cukup panjang lebar, dan silahkan kalau misalkan mau, bagi yang nanti mau melihat full coverage tanpa editing, nanti mungkin beberapa untuk memastikan
bahwa ada poin-poin penting yang akan disampaikan, itu nanti bisa di YouTube channel saya di Let's Talk with Sarah. Tetapi kalau misalkan untuk tudingan itu sendiri, ya kita sudah membuktikan bahwa itu tidak benar karena ini dibuka sepenuh-penuhnya kesempatan. Ini bukan penunjukan langsung seperti yang bisa dilakukan di beberapa kementerian yang lain, tetapi ini dibuka sepenuhnya untuk siapapun yang memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan juga bisnis plan yang jelas untuk bisa melakukan budidaya. Nah, ini juga yang seringkali jadi kesalahpahaman karena selalu dikira bahwa ini hanya ekspor. Tetapi sebenarnya visi misi kami utamanya adalah untuk mengembangkan budidaya lobster untuk nama baik Indonesia di dunia bahari. Oke. Mbak Sarah, terima kasih atas waktunya di Kompas Petang. Kalau nanti sudah declare, ditunggu informasinya. Silahkan adu gagasan dengan para bakal calon lainnya di Tangerang Selatan. Terima kasih Mbak Sarah atas waktunya. Terima kasih.